Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Ini tadi kita kan sudah review ya. Tadi ada satu anak yang sudah kita periksa. Ya di pertemuan ini kita mau membahas praktek yang langsung tadi ya. Praktek yang langsung bagaimana cara mengisi MTBS anak sakit, balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Tadi kasus kita anaknya umur 3 tahun ya. Ini siapa teman-teman yang mau ini dulu yang kasih masukan ya? Tadi udah diisi semua ya lembarannya? Sudah diisi. Ini tadi anaknya namanya Bagus ya? Iya. Bagus, dia laki-laki umur 3 tahun. Sudah pada ngisi semua, ya udah kalau gitu satu mungkin bisa memberikan menjabarkan dulu ya kasusnya, mulai dari identitasnya sampai ke pemeriksaan anak saga. Siapa yang mau duluan, teman-teman? Tadi yang mau saya buat Mas Budi ya? Ada kasusnya kan Mas Budi? Ya, nanti kita lanjut ini kan identitasnya dulu, Mas Budi ya, dibacakan dulu tadi satu persatu. Tanggal kunjungan tanggal 15 Februari 2023. Alamatnya Kelurahan Guntung Manggis RT 1 nomor 3, daerah non endemis malaria. Nama anak Bagus, laki-laki. Nama ibu Sari, umurnya 3 tahun, berat badan 18 kg, tinggi badan 104, nilainya 14 cm, tingkat kepalanya 51, suhunya 37,6 derajat Celcius. Anak sakit apa? Keluarnya batuk dan demam. Ini pada kunjungan pertama. Ya, untuk klasifikasi pertama kita pelan-pelan ya, dari atas dulu dijabarkan sampai ke bawah. Untuk klasifikasi yang pertama tentang tanda bahaya umum dan segitiga asesmen gawat anak atau saganya, itu apa yang bisa kita dapatkan pada kasusnya itu tadi, Mas? Kondisi stabil sih Bu. Tadi stabil ya, nggak ada tanda-tanda ini ya, gejala ya. Dan anaknya sadar aja tadi, kemudian tidak ada muntah ya tadi kayaknya ya? Tidak ada. Tidak ada muntah, tidak, masih bisa minum ya tadi ya anaknya. Dan juga tidak ada kejang. Kalau begitu kita klasifikasikan sebagai apa ini, Mas? Kondisi stabil. Kondisinya stabil tadi ya. Iya. Sehingga pada kondisi stabil kita tindakannya? Tindakannya tidak perlu ada tindakan. Oke, baik, tidak perlu ada tindakan. Masuk ke klasifikasi berikutnya. Boleh dibantu yang lain? Iya. Tadi kita tanyakan anaknya ada batuk, kita centang di ya itu ya. Kemudian batuknya 3 hari. Kemudian frekuensi nafasnya 47 kali per menit. Untuk umur 3 tahun itu termasuk nafas yang cepat. Jadi kita sudah lingkari nafas cepat, kita periksa tarikan dinding dada tidak ada, terus wheezing tidak ada, saturasi kita ukur 94%. Lalu klasifikasinya kita tentukan adalah pneumonia. Ya, kita sambil lihat bagannya juga ya. Jadi di bagan ini untuk klasifikasi batuk bukan, kalau kita tidak temukan semua tandanya, tidak ada tarikan dinding dada ke dalam, kemudian tidak ada nafas cepat, maka itu batuk yang bukan pneumonia. Jadi tandanya adalah kita lihat dari 3 itu ya, tarikan dinding dada, hitung nafasnya sama saturasi oksigen. Kalau 3-3-nya itu tidak ada, baik semua ya, saturasinya oke tadi ya. Iya. Oke, saturasinya 94. berarti bagus, berarti batuk bukan pneumonia. Tapi pada anak ini kita dapatkan tanda napas cepat ya, 47 kali per menit, itu termasuk cepat untuk usianya Bagus ya. Iya. Jadi ini berarti klasifikasinya adalah pneumonia pada Bagus. Nah, kalau seandainya kita temukan juga tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen tadi di bawah dari 92, maka masuk pneumonia berat. Pada anak ini berarti tadi klasifikasinya adalah pneumonia. Iya. Tindakannya apa yang kita lakukan ya untuk anak dengan pneumonia? Anak dengan pneumonia sesuai buku bagan itu diberikan amoxicillin 2 kali sehari selama 3 hari. Dalam hal ini berat badannya
18 kilo 2 kali 1,5 tablet selama 3 hari ya. Kemudian dia ada batuk, diberikan pereda batuk atau pelega tenggorokan. Kita beritahukan kunjungan ulangnya berapa hari, ini di buku bagan ditentukan 2 hari. Ya, jadi yang kita tulis adalah pengobatan kita adalah dengan amoxicillin, kemudian beri pelega batuk, obat batuknya ya, dan tidak ada wheezing tadi ya. Jadi tidak perlu ada obat wheezing untuk mengobati wheezing. Kemudian kunjungan yang penting juga adalah kunjungan ulangnya ini kita pastikan dia datang. Jadi ini masuk kunjungan pasti ya. Iya. Jadi kita harus pastikan ibunya untuk bisa membawa lagi bagus dalam kondisi baik atau tidak baik, tetap harus dibawa dalam 2 hari ke depan. Itu untuk kita melakukan evaluasi lagi. Dan ini untuk evaluasinya nanti ada di bagian tindak lanjut. Nanti ketika bagus datang aja kita bahas lagi untuk kontrolnya itu ya, tindak lanjutnya. Nah, untuk klasifikasi berikutnya, apakah turun lagi ke bawah? Kita tanyakan apakah anak ada diare ya, diare atau tidak? Tidak ada juga. Tidak ada diarenya ya. Apakah Kalau gitu? itu diare tidak ada? Nah, kalau tidak ada diare berarti kita bisa melewatkan itu klasifikasinya. Klasifikasinya dikosongkan atau gimana tuh? Itu kita kosongkan karena kan Kosongkan ya? tidak. Tidak Tidak ada ya. Oke. Tidak ada, kecuali kalau ada ya. Nah, kemudian untuk klasifikasi berikutnya masuk Ini ke berarti demam ya dokter, demam Iya. 37,6 derajat Celcius ya. Ini klasifikasinya demam bukan malaria ya dok? ya, karena bukan daerah endemis dan Iya. kita sudah tanyakan, tadi sudah ditanyakan apakah dia ada riwayat bepergian ke wilayah endemis atau tidak. Tidak ada Tidak kayaknya. ada. Tidak ada ya. Iya. Berarti kita masukkan klasifikasinya di demam yang non endemis malaria dan tidak ada riwayat bepergian ke daerah endemis malaria. Iya. Nah, dari situ kita lihat lagi apakah ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk atau usia yang kurang dari 3 bulan. Ini nggak ada semua ya. Iya. Berarti nggak masuk klasifikasi merah. Nah, kemudian jika tidak ada tanda bahaya umum dan tidak ada kaku kuduk, maka masuk klasifikasi yang hijau ya, Iya. yang demam bukan malaria. Di situ mungkin bisa ditambahkan bahwa ini adalah demam bukan malaria. Untuk tindakannya kita bisa berikan dia Paracetamol ya. jika suhunya Di atas 38. 38. ya, anak ini berapa suhunya tadi? Tadi 37,6. Ya, jadi untuk saat pemeriksaan kita tidak perlu memberikan dosis paracetamol, tapi kita mungkin bisa resepkan ibunya untuk dibawa pulang ya untuk demamnya ini. Kemudian untuk klasifikasi campaknya, apakah ada riwayat campak? Apakah dia ada ruam? Ini perlu kita tanyakan juga. Sudah berapa lama demamnya? Sudah berapa lama anak bagus demam? Demamnya ini 6 hari. 6 hari ya. Iya. Nah, berarti kita bisa masukkan dia ke klasifikasi yang riwayat demam 2-7 hari. Dan tidak ada ruam ya, tanda-tanda campak seperti kemerahan di kulit, batuk, pilek, mata merah, batuk ada, tapi ruam kemerahan di kulitnya tidak ada ya. Iya. Dan dia tidak ada keterangan bahwa dia ada riwayat campak dalam 3 bulan terakhir. Maka itu kita dikosongkan apa diisi? Kalau tidak ada tanda-tanda mengarah ke campak dan Dikosongkan. tidak ada Kosong, riwayat ya. campak, dikosongkan ya. Iya. Berarti kita masuk saja ke klasifikasi yang demam atau riwayat demam 2-7 harinya ya. Iya, karena tadi 6 hari ya. Iya. Di situ apakah demam mendadak tinggi dan terus-menerus? Kita bisa lihat ya. Apakah badan teraba dingin, apakah anak lemas atau gelisah? Tidak ya. Tidak. Adakah mual, muntah? Tidak juga. Tidak ada. Nyeri perut juga tidak ada. Perdarahan, tanda perdarahannya ada atau tidak? Tidak ada ya kayaknya ya. Tidak ada. Ruam juga tidak ada keluhan nyeri-nyeri badan. Dan tadi ditanyakan tidak buang air kecil terakhirnya? Baru aja kan, apakah sudah lebih dari 6 jam tidak kencing? Berarti tadi ini ya anaknya? Ditanyakan ya.
juga riwayat buang air kecil terakhirnya. Iya. Kemudian untuk tanda-tanda shocknya tidak ada tadi ya. Tidak ada. CCTVR kalau ininya ya, CCTVR. Jadi kita lihat warnanya, kapilari refillnya kita tekan, apakah dia kembali dalam kurang dari 2 detik. Normalnya kurang dari 2 detik ya. Kemudian kita lihat raba juga apakah dingin, kita raba juga nadinya, kuat angkat atau tidak, dan rate-nya berapa, rata-rata jumlah perhitungan nadinya ya. Itu ada kita nilai normalnya, kita bisa lihat juga di bagian itu. Dan ini klasifikasinya, kalau seandainya tidak ada tanda-tanda perdarahan, kita lakukan uji tourniquet. Hasil uji tourniquetnya tadi positif ya? Iya. Oh iya. Ya berarti kita masukkan dia dalam kategori dengue ya. Untuk klasifikasi ini, kalau ada uji tourniquet positif berarti masuk ke klasifikasinya. Warning sign. Ya, dengue tanpa warning sign yang klasifikasi kuning ya. Berarti kita suruh dia rujuk untuk kembali lagi kapan? 1 hari. Kembali. Tadi udah disarankan ya untuk kembali besok ya. Iya. Ya, jadi karena tidak ada warning sign, kita pulangkan tadi anak bagusnya dengan kita berikan nasihat untuk kembali lagi besok ya. Mungkin itu untuk sampai klasifikasinya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Iya, Dok. Ya, kunjungan ulangnya 1 hari ya. Dokter tadi yang di apakah ada batuk itu tadi kan ada tindakan itu kunjungan ulang 2 hari. Terus yang tadi ini yang demamnya tadi ini di dengue tanpa warning sign yang klasifikasinya ada kunjungan ulang 1 hari. Berarti kita pilih yang Terpendek ya, durasi terpendek ya. Oke. Jadi kita, ya bagus sekali nih pertanyaannya. Berarti kita pilih yang terpendek. Nanti di kesimpulan kunjungan ulangnya adalah 1 hari. Iya. Ya. Nanti mungkin besok kita saat anak bagus datang, kita kembali review keadaannya bagus dan kita kembali kumpul di sini ya untuk membahas tindak lanjutnya. Mungkin itu. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa konsisten ya mengerjakan MTBS ini ya. Lama-lama gampang insya Allah kalau Amin. kerjakan rutin. Semangat.